Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Quran surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyutsbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu dan membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Tafsir ayat yang ke-30. Dan ingatlah wahai Rasulullah apa yang Allah limpahkan sebagai nikmat kepadamu. Idyam kuru bikal ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu. Ketika orang-orang musyrik berunding di Darun Nadwah tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka hendak memenjarakan dan memasung beliau, atau mereka akan membunuh beliau sehingga mereka bisa terbebas, kata mereka, dari keburukan beliau. Atau mereka akan mengusir dan mengeluarkan beliau dari negeri mereka. Setiap orang menyodorkan pendapatnya dari pendapat-pendapat tersebut. Dan akhirnya mereka bersepakat di atas pendapat orang terburuk dari mereka. Abu Jahal, semoga Allah melaknatnya, yakni hendaknya masing-masing suku di Quraisy memilih seorang pemuda. Lalu dia dibekali pedang yang tajam. Lalu semuanya serempak membunuh beliau agar darah beliau terbagi pada suku-suku yang berpartisipasi. Sehingga mau tidak mau Bani Hashim akan menerima diatnya. Karena mereka tidak akan kuasa menghadapi seluruh suku Quraisy. Di malam hari mereka mengincar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh beliau jika bangun dari tidurnya. Akan tetapi datang wahyu kepada beliau dari langit. Nabi keluar melewati mereka dengan menaburkan pasir ke kepala mereka. Maka Allah menutup pandangan mereka sehingga tatkala merasa telah menunggu sangat lama, ada seseorang menghampiri mereka dan berkata, Allah telah menggagalkan kalian. Muhammad telah pergi dan menaburkan pasir ke kepala kalian. Maka masing-masing dari mereka mengibaskan pasir dari kepalanya. Allah melindungi Rasul-Nya dari mereka dan mengizinkannya hijrah ke Madinah. Maka Nabi pun berhijrah ke sana. Selain itu, Allah mendukungnya dengan sahabat-sahabatnya dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Seterusnya dakwah beliau berkembang pesat sehingga beliau masuk kembali ke Mekah dengan kekuatan dan dapat menundukkan penduduknya. Mereka pun takluk kepada Nabi, berlutut di bawah hukumnya. Padahal sebelum itu Nabi keluar dari sana secara sembunyi-sembunyi dengan rasa takut. Maha suci Allah yang Maha Kasih kepada hambanya. Tidak ada seorang makhluk pun yang dapat mengalahkannya dan tidak ada seorang makhluk pun yang dapat mengalahkannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.